Saudara-saudara, saya percaya bahwa doktrin yang paling sering disalahpahami baik oleh orang Kristen maupun orang non-Kristen adalah doktrin tentang Allah Tritunggal. Bahkan ada orang yang menganggap Kristen itu syirik, artinya mempersamakan manusia sama seperti Allah. Shalom sahabat khotbah populer. Yesus yang populer harus dikhotbahkan. Tahukah sahabat bahwa Allah Tritunggal sangat ramai diperbincangkan saat ini? Banyak yang meragukan kebenaran Allah Tritunggal sehingga selalu mempertanyakan, bahkan tidak sedikit mencari kesalahan dan menjatuhkan. Dia pikir dengan tuduhan-tuduhan dan argumen-argumen yang menjatuhkan, kebenaran Allah Tritunggal gugur. Jadi seperti apa Allah Tritunggal itu? Mari kita belajar lebih dalam agar tidak gagal paham. Semoga memberkati. Kali ini saya akan bicara tentang Allah Tritunggal. Saya akan bacakan Efesus 4 ayat 13 dan 14 sebagai pendahuluan. Dikatakan demikian, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Kita sedang hidup pada akhir zaman, tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang untuk kali yang kedua. Tetapi Alkitab berkata pada akhir zaman akan ada nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, pengajar-pengajar sesat yang berusaha menyimpangkan kita dari kebenaran yang telah disampaikan oleh Yesus dan para rasul. Makanya kita harus berdiri teguh. Alkitab berkata memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah, tentang Yesus Kristus, supaya kita tidak terombang-ambing oleh macam-macam pengajaran. Saya dengar di Amerika Serikat saja ada lebih kurang 1.800 aliran sesat. Bayangkan kalau seminggu sekali kita membahas ajaran sesat, itu baru selesai 34 tahun, saudara-saudara. Rasanya baru tahun kedua kita sesat semua nih. Karenanya lebih baik kita tahu yang asli. Di Amerika itu kadang-kadang suka ada orang cetak dolar palsu. Satu kali ada wartawan tanya kepada tim pemberantas dolar palsu. Kalau begitu Anda harus teliti banyak sekali dolar-dolar palsu ya. Mereka bilang, oh tidak, kami hanya pelajari satu, dolar yang asli. Sehingga ketika kita tahu betul dolar yang asli, dilihat, diterawang, diraba, digunakan, kami langsung bisa membedakan dari mana yang palsu. Begitu juga kita harus tahu kebenaran firman Tuhan secara mendalam. Saya percaya kita semua perlu khotbah-khotbah moral, khotbah praktikal. Dan itu yang sering saya khotbahkan juga. Tetapi kita juga perlu belajar doktrin yang benar supaya kita tetap teguh. Kenapa? Apa yang kita percaya akan menentukan tindakan kita. Kita bukan hanya asal percaya saja, apa saja dipercaya. Kita harus tahu siapa yang kita percaya, mengapa kita percaya. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita yakini akan mempengaruhi perilaku kita. Nah, makanya kita hari ini harus punya pandangan yang tepat tentang Allah yang dalam kekristenan kita kenal dengan istilah Allah Tritunggal. Saudara-saudara, saya percaya bahwa doktrin yang paling sering disalahpahami baik oleh orang Kristen maupun orang non-Kristen adalah doktrin tentang Allah Tritunggal. Bahkan ada orang yang menganggap Kristen itu syirik, artinya mempersamakan manusia sama seperti Allah. Bagaimana mungkin Allah beranak? Kalau Allah bisa beranak, bidannya siapa? Kenapa Yesus disebut anak Allah? Walaupun itu semua adalah istilah. Tadi waktu saya naik anak tangga, saudara.
Yang di balkon juga saudara naik anak tangga. Kita kan nggak pernah tangga. Oh, anak tangga, mana bapak tangga, mana ibu tangga. Kita bicara kalau tentang Tuhan itu tentang keagungan, kemuliaannya. Tapi saya percaya Allah itu ketika dibahas bukan keberapaannya, 1, 2, atau 3. Tapi kebagaimanaannya. Bagaimana sih kita bisa memahami tentang Allah sejati. Sekian tahun yang lampau ada seorang yang berkata, tidak ada ajaran selain Islam yang sesuai dengan Pancasila. Karena sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kalau Kristen, Trinitas, tidak Esa katanya. Kalau Hindu, Trimurti. Saudara-saudara, ini adalah pernyataan yang sangat menyakitkan orang Kristen. Karena mereka menganggap bahwa Trinitas atau Tritunggal sama dengan Triteisme. Beda sekali. Triteisme menyembah 3 Allah yang berbeda. Tritunggal menyembah Allah yang esa tapi memiliki 3 pribadi. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya akan jelaskan nanti. Tetapi kita harus selalu sadar pada waktu kita membahas tentang Allah Tritunggal, kita harus sangat rendah hati. Tidak boleh merasa sok tahu. Karena yang kita teliti adalah Sang Pencipta yang lebih besar daripada kita. Menyelidiki batu jauh lebih gampang daripada menyelidiki semut misalnya. Menyelidiki semut jauh lebih gampang daripada menyelidiki tentang manusia. Lebih kompleks. Menyelidiki tentang manusia jauh lebih gampang daripada menyelidiki dalam tanda kutip Tuhan. Kalau saudara mau melihat semut, saudara bisa ambil, taruh di bawah mikroskop, dan kita bisa berkata anatomi semut adalah A, B, C, D. Tapi kepada Tuhan kita tidak bisa begitu. Dia bukan objek, dia adalah subjek. Kita tidak bisa menurunkan Allah dari tahtanya yang kudus, menaruh di bawah mikroskop, dan kita berkata, oh setelah saya lihat Tuhan ini 1, 2, 3, 4, 5. Siapa kita yang otaknya sebesar bakpao ingin mengerti tentang Allah. Sehingga walaupun dijelaskan dan orang bisa menerima secara logika, Allah itu supralogika. Allah itu tidak menentang logika, tapi dia di atas logika kita. Dan syukur kita tidak bisa mengenal 100% tentang jati diri Allah. Sebab kalau kita bisa memahami 100%, kita sudah bukan manusia, kita adalah Allah. Saudara memahami istrimu bisa enggak? Suami sulit, udah puluhan tahun kawin, memahami istri. Waduh, ini jenis manusia yang luar biasa, yang harus selalu diselami dari waktu ke waktu. Benar bapak-bapak? Betul? Oh, dengar jeritan hati para pria di tempat ini. Menyelidiki hati wanita aja sulit, apalagi menyelidiki hati Tuhan. Jadi Allah hanya bisa dikenali ketika dia mengambil inisiatif untuk membuka diri dalam general revelation and special revelation. Pernyataan umum dan juga terutama melalui pernyataan khusus. Dan saya mau bilang begini, dimensi yang lebih rendah, binatang misalnya, sulit memahami yang lebih tinggi, yaitu manusia. Saya ingin tampilkan sebuah gambar. Gambar 1 dimensi berupa garis. Yang lebih sulit, gambar 2 dimensi berupa bujur sangkar. Dan yang ketiga, gambar 3 dimensi berupa kubus. Kubus lebih bisa memahami bujur sangkar dan garis. Karena dia 3 dimensi. Daripada garis 1 dimensi bisa memahami kubus. Bisa ngerti ya contoh ini? Nah saudara-saudara, makanya seorang tokoh gereja bernama Agustinus pernah berkata, coba pikirkan tentang Allah Tritunggal dan mungkin Anda akan kehilangan akal. Tapi abaikan tentang Allah Tritunggal, Anda kehilangan jiwamu. Makanya kita harus berusaha belajar dari apa yang telah Allah nyatakan tentang pribadinya. Saudara, saya mau katakan bahwa kekristenan itu menyembah Allah yang esa, tidak menyembah 3 Allah. Kita itu monoteisme, bukan politeisme.
Misalnya Musa dalam Ulangan 6 ayat 4 berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Maleakhi 2 ayat 15, bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Bagaimana tentang Yesus? Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu apa? Esa. Yesus sendiri ngomong Allah itu Esa. Bagaimana dengan Paulus? 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa. Dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Itu hanya beberapa ayat yang saya baca. Banyak sekali ayat-ayat yang jelas menunjukkan bahwa kekristenan itu menyembah Allah yang Esa. Allah kita satu, saudara-saudara. Nah, tapi perlu saudara pahami, di dalam bahasa Ibrani setidaknya ada dua kata untuk satu. Yang pertama adalah ehad, yang kedua adalah yahid. Apa bedanya? Ehad itu artinya united, all together. Satu kesatuan bersama. Beda dengan yahid yang artinya tunggal. Misalnya Tuhan berkata kepada Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu, Ishak, korbankan di atas gunung. Kata yang digunakan bukan ehad, tapi kata yang digunakan adalah yahid. Satu, tunggal. Sedangkan di dalam Pancasila juga disebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Saudara-saudara, saya ingin ambil contoh bahwa ada barang, benda, sesuatu yang hanya satu tapi punya tiga dimensi. Contohnya, sebuah ruangan, ini ruang bagus, besar sekali. Sebuah ruangan terdiri dari panjangnya, lebarnya, dan tingginya. Berapa ruangan? Satu, tapi ada panjang, lebar, tinggi. Atau misalnya sebuah segitiga, pasti ada tiga garis yang membentuk segitiga itu. Ada tiga sudut, di atas, pojok kiri bawah, pojok kanan bawah. Kalau hanya dua sudut, kita tidak bilang itu adalah segitiga. Saya tidak bilang bahwa Allah segitiga, tapi saya hanya ingin menunjukkan ada satu kesatuan yang ternyata memiliki beberapa dimensi di dalamnya. Jadi apa yang dimaksudkan bahwa kita percaya kepada Allah yang Esa tapi Tritunggal? Itu berarti kita percaya Allah itu satu hakikatnya. Tetapi dia memiliki tiga pribadi yang bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Dalam Yohanes 10 ayat 30, Yesus sendiri berkata bahwa aku dan Bapa adalah satu. Satu apa? Satu hakikatnya, saudara-saudara, yang tidak bisa dipisahkan. Mungkin saya ambil contoh ya, supaya bisa memberikan gambaran lebih simple kepada seluruh jemaat yang ada. Walaupun kadang-kadang para teolog itu tidak pernah mau kasih contoh tentang Allah. Karena memang Allah tidak ada tanding, tidak ada banding, saudara. Tapi supaya kita lebih sedikit terbuka, misalnya begini. Kalau kita punya tanah liat, dari tanah liat yang sama kita bisa bikin setidaknya tiga bentukan ini. Vas bunga, asbak, atau genteng. Vas bunga tanah liat, asbak tanah liat, genteng adalah tanah liat. Tapi vas bunga bukan asbak, asbak bukan genteng. Tapi ketiga hal ini adalah tanah liat. Saya perlu jelaskan bahwa membuat perbandingan pasti punya kelemahan dan tidak lengkap, tidak sempurna. Kita tidak bisa bilang bahwa Tuhan itu tanah liat tentunya. Tapi setidaknya kita mulai bisa berpikir apa yang dimaksudkan satu tetapi tiga itu. Alkitab berkata dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26, berfirmanlah Allah, baiklah kita, jamak, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, jamak. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, tunggal.
Dalam penulisan ini kan tampaknya tidak konsisten. Kenapa mulai dengan kita, diakhiri dengan nya? Mulai dengan jamak, diakhiri dengan tunggal. Tapi memang ini menunjukkan kepribadian atau kehakikatan Tuhan yang sangat luar biasa, yang berbeda dengan manusia. Esa tapi jamak. Ada yang bilang, oh jangan-jangan waktu mau menciptakan manusia, Tuhan itu ngajak ngobrol malaikatnya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Pertanyaan saya, sejak kapan malaikat mencipta manusia? Malaikat itu ciptaan, ciptaan tidak bisa membuat ciptaan. Hanya Tuhan sang pencipta yang bisa membuat ciptaan. Jadi Tuhan tidak sedang bicara kepada malaikatnya. Tuhan sedang bicara kepada dirinya, hakikat yang sama, tetapi memiliki pribadi yang berbeda. Nah sebetulnya istri Tritunggal tidak ada dalam Alkitab, tapi konsep ini sangat alkitabiah. Tertullianus adalah orang yang pertama kali menggunakan istilah Tritunggal, walaupun konsepnya sudah ada sejak awal. Misalnya ada seorang bernama Irenaeus yang lebih tua, yang juga mengungkapkan hal ini, walaupun istilah Trinity belum dia gunakan. Saudara perlu tahu, Yesus punya murid namanya Yohanes, Rasul Yohanes yang dibuang di Pulau Patmos. Yohanes itu pula punya murid namanya Polikarpus, uskup agung di Smyrna, yang kemudian dibakar hidup-hidup karena dia tidak mau menyangkal Tuhan. Nah, Polikarpus punya murid namanya Irenaeus. Jadi Irenaeus adalah cucu rohaninya daripada Rasul Yohanes. Dia sudah mengungkapkan tentang konsep bahwa Allah yang esa itu tetapi memiliki 3 pribadi. Tapi Trinity, Tritunggal digunakan pertama kali oleh Tertullianus. Saudara-saudara, ada orang suka bilang gini, oh Tritunggal itu cuma dibikin-bikin aja sama ahli teologi. Tunjukkan kepada saya di Alkitab, di mana ada kata Tritunggal? Jawabannya memang tidak ada, saudara. Tapi ini Alkitabiah. Saudara percaya bahwa kekristenan itu monoteisme, menyembah hanya Allah yang satu, Allah yang esa, bukan politeisme, setuju ya? Monoteisme. Coba cari kata monoteisme dalam Alkitab. Ada? Tidak ada. Tapi apakah kita bilang, oh karena kata itu tidak ada dalam Alkitab, kita nggak bisa bilang Kristen itu monoteisme. Saudara, istilah bisa digunakan, tetapi esensi harus ada kita temukan di dalam Alkitab. Doktrin Tritunggal ini disahkan di Konsili Nikea tahun 325, yang intinya Allah itu esa tapi memiliki 3 pribadi yang sehakikat dan setara. Mungkin ada yang pikir gini, kenapa sih mesti bikin perumusan Allah Tritunggal? Kan ini malah kadang-kadang jadi membingungkan. Sebetulnya tidak. Doktrin ini dirumuskan, yang pertama kalau terjadi kesimpang siuran pengertian mengenai pribadi Allah. Yang kedua, karena masih simpang siur dan belum dirumuskan dengan jelas bersama-sama, maka timbullah ajaran-ajaran sesat. Dan yang ketiga, memang ada kebutuhan untuk mendalami kebenaran tentang Allah Tritunggal. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah dengar, kadang-kadang mungkin di YouTube, sosial media, ada orang-orang yang menghantam tentang konsili gereja, seakan-akan konsili gereja salah dan sebagainya. Saya mau jelaskan begini, kebenaran hakiki ada di dalam Yesus. Lalu A1 waktu dia sampaikan kebenaran itu kan kepada 12 rasul, 12 murid. Lalu 12 murid ini punya murid yang lain. Seperti Yohanes tadi punya murid Polikarpus. Polikarpus punya murid lain namanya Irenaeus. Nah Irenaeus dan teman-temannya disebut sebagai bapak-bapak gereja. Artinya tokoh pada pergerakan gereja awal. Mereka kan lebih dekat dengan kebenaran yang pernah disampaikan oleh Yesus. Bisa nangkap maksud saya? Yesus kebenaran, rasul-rasul menerima kebenaran. Kalau mereka salah, langsung dikoreksi oleh Yesus. Lalu kemudian diajarkan kepada muridnya, para rasul ini. Kalau mereka salah, dikoreksi oleh rasul. Bahkan di abad mula-mula itu ada tulisan namanya Didache, yang merupakan intisari dari pengajaran rasul-rasul,
yang berasal dari pengajaran Yesus. Dan bapak-bapak gereja itu kemudian mengadakan konsili gereja, pertemuan ekumenis yang bersama-sama merumuskan tentang Tritunggal ini. Jadi mereka lebih dekat kepada kebenarannya. Bisakah orang pada abad 20 dan 21 yang sangat jauh hidupnya dari Yesus berkata, saya bilang konsili salah semua, yang paling benar saya. Siapa kita yang mengangkat diri merasa lebih hebat dari orang lain? Kalau tokoh-tokoh awal gereja itu salah, Yohanes masih akan mengoreksi dia. Karena itu saya lebih percaya kepada Yesus, para rasul, tokoh-tokoh gereja yang awal yang lebih dekat dengan Yesus sebagai kebenaran. Daripada orang yang hidup pada abad 20 dan abad 21 yang berkata salah semuanya, yang benar saya. Walaupun gelarnya banyak, profesor, doktor, karburator, kotor, bocor. Saya lebih percaya kepada firman Tuhan daripada hal tersebut. Makanya saudara, jangan hanya cari sesuatu yang sensasional. Berdiri teguh pada the simplicity of the gospel. Itu akan membuat kita yakin betul akan keselamatan kita dan kepada siapa kita percaya. Kalau kita melihat gambar berikutnya, ada gambar yang pertama, only one God, tapi dia punya 3 persons, 3 pribadi. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Gambar yang paling kanan, tetapi Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Nah saudara-saudara, saya pakai contoh lagi ya. Sekali lagi minta maaf karena beberapa orang tidak suka pakai contoh tentang Tuhan karena tidak bisa dibandingkan. Tapi supaya saudara lebih ngerti. H2O adalah air, uap, dan es. Apakah air H2O? Ya. Apakah es H2O? Ya. Apakah uap H2O? Ya. Apakah air sama dengan uap? Tidak. Apakah uap sama dengan es? Tidak. Apakah es sama dengan air? Tidak. Kalau saya bilang, aduh saya haus nih, boleh nggak saya minta segelas air? Lalu seorang asyir datang, membawa es batu. Loh, kok es batu? Sama aja Pak, H2O. Ya tapi yang saya minta air, bukan es. Oh ya, salah ya, balik lagi. Lalu dia balik lagi, bawa gelas kosong. Loh, kok kosong? Uap Pak, sudah menguap. Tadi masih ada airnya, sekarang menguap. Loh saudara sekalian, memang hakikatnya sama, tapi pribadinya, tetapi bentuknya berbeda. Begitu juga dengan gambaran yang kita bisa jelaskan secara sederhana lah. Secara dalam tanda kutip bodoh-bodohan begitu. Tentang Allah Tritunggal. Jadi Bapa adalah Allah yang bersemayam jauh di atas kita. Surga adalah tahtaku. Bumi adalah tumpuan kakiku. Dia adalah pencipta dan pemelihara dunia. Yang kedua, Anak adalah Allah yang dekat beserta manusia. Itulah Yesus, Immanuel, Firman yang menjadi manusia. Yang ketiga, Roh Kudus, yaitu Allah yang tinggal di dalam hati orang percaya. Dia bukan hanya sekedar power, kuasa, tapi dia adalah pribadi Allah itu sendiri. Allah yang jauh telah mendekat menjadi manusia, Yesus, dan dia tinggal di dalam hati kita. Tahukah saudara, Roh Kudus tidak tinggal di dalam bait Salomo, tidak tinggal di dalam tabernakel, tapi sekarang dia tinggal dalam hidup saya dan saudara. Kita menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Shekinah glory, awan kemuliaan, itu ada menyertai kita. Karena itu mari kita selalu taat kepada pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Agustinus, seorang tokoh gereja, berkata, perbedaan sebutan pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu dalam hubungan satu dengan lain karena tugas khusus mereka masing-masing. Artinya, Yesus dalam hubungan dengan dirinya disebut Allah, tapi dalam hubungan dengan Bapa disebut sebagai Anak. Inilah misteri Tritunggal yang luar biasa. Nah saudara-saudara, jika demikian,
Kalau kita mulai memahami secara sederhana, itulah Allah Tritunggal. Esa, satu hakikatnya, tapi tiga pribadinya. Bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Maka kita bisa langsung menilai ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Saudara, ada ajaran yang disebut modalisme atau sabelianisme. Nama pengajarnya Sabelius. Ini sekarang muncul dalam ajaran Unitarian, Jesus only. Yang mengatakan begini, Allah itu satu pribadi tapi punya tiga jabatan. Supaya lebih gampang pakai contoh. Pak Ahmad, di rumah kepala keluarga. Di pekerjaan kepala sekolah. Di lingkungan kepala rukun tetangga, RT. Pak Ahmad, kepala keluarga, kepala sekolah, ketua RT. Nah ini satu pribadi tiga jabatan Bapak Ibu. Sebab kalau Pak Ahmad mati, yang mati siapa? Kepala keluarga mati, ketua RT mati, lalu kepala sekolah juga mati. Nah kita kan gak percaya demikian. Siapa yang mati di salib? Bukan Bapa, bukan Roh Kudus. Yang mati adalah anak Allah, pribadi kedua. Sehingga ada orang bilang, Allah kok mati ya? Waktu Allah mati yang memerintah alam semesta siapa? Karena dia pikir Bapa ikut mati ketika Yesus mati di salib. Tidak demikian, saudara. Jadi gimana kita memberikan contoh tentang hal ini? Sekali lagi, contoh tidak memadai, tapi mudah-mudahan bisa sedikit memberi penjelasan kepada saudara. Misalnya, saya berkhotbah. Khotbah saya direkam jadi CD. Khotbah saya kemudian dibuat jadi buku. Saya mau tanya, pada hakikatnya ada berapa khotbah? Satu khotbah kan? Bentuknya tiga. Khotbah vokal, suara, khotbah CD, dan juga khotbah buku. Kalau bukunya rusak, apakah CD-nya rusak? Tidak. Waktu Yesus mati, apakah Bapa ikut mati? Apakah Roh Kudus ikut mati? Tidak. Saudara-saudara, nanti saya akan jelaskan tentang inkarnasi Yesus pada jam yang keempat. Ibadah yang keempat. Nah, ini adalah pengajaran yang salah yang kita tidak boleh ikuti. Sabelianisme. Yang sekarang muncul di dalam pengajaran Unitarian atau Jesus only. Yang kedua adalah pengajaran yang disebut adopsianisme. Yesus adalah manusia saleh yang diangkat, diadopsi jadi Tuhan pada saat pembaptisan, tapi ditinggalkan oleh Allah pada waktu disalib. Dia bilang, Eli, Eli, lama sabatani, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Nah ini pengajaran yang sekarang ini mulai beredar. Yesus itu bukan Allah. Yesus itu hanya manusia biasa yang saleh, yang baik, dan karena kesalehannya diangkat menjadi Tuhan. Allah masuk di dalam Yesus. Jadi Yesus itu cuma cangkangnya, wadahnya, casing luarnya, dalamnya adalah Allah. Tapi waktu dia mau disalib, intinya keluar lagi. Dan dia hanyalah manusia biasa yang mati di kayu salib. Jika Yesus hanya manusia biasa yang mati di kayu salib, bagaimana kematian seorang manusia bisa menyelamatkan seluruh dunia? Karena hanya Allah yang bisa menyelamatkan seluruh dunia. Kalau begitu, mengapa Allah harus jadi manusia? Karena yang mau diselamatkan ada manusia. Upah dosa adalah maut. Allah tidak bisa mati. Yang bisa mati adalah manusia. Maka Allah perlu menjadi manusia. Dia tidak meninggalkan kealahannya. Dia hanya menambah sifat kemanusiaan. Yang mati apa? Manusia. Tetapi kealahannya tidak mungkin mati. Karena dia manusia sejati, Yesus bisa mati. Karena dia Allah sejati, dia bisa bangkit dari antara orang mati. Saya kasih contoh supaya saudara lebih jelas. Saudara percaya Alkitab adalah firman Allah? Kalau misalnya Alkitab saudara dibakar sama orang, Alkitabnya habis, apakah firman Allah lenyap?
Loh kenapa? Saudara percaya Alkitab adalah firman Allah. Betul? Kalau Alkitabnya dibakar, firman Allahnya hilang? Tidak. Karena memang kita yakin Alkitab adalah firman Allah. Tapi itu adalah sebuah buku yang ketika dibakar habis. Tapi firman Allah yang supranatural itu tidak akan pernah habis, saudara-saudara. Inilah yang kita harus pahami. Nah, yang benar adalah tidak ada manusia yang jadi Tuhan. Yang ada hanyalah Tuhan yang jadi manusia. Itulah Yesus. Siapa yang percaya Yesus adalah Tuhan? Amin. Yesus adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Pandangan yang ketiga disebut subordinasionisme. Bapa lebih besar daripada Yesus dan Roh Kudus. Misalnya di dalam Alkitab, Yesus pernah bilang gini, Bapakku lebih besar daripada aku. Oh, kalau gitu Bapa lebih besar, Yesus lebih kecil, Roh Kudus paling kecil. Allah itu, Bapa itu Allah besar, Yesus Allah kecil, Allah nomor 2. Saudara-saudara, jelas ini pandangan yang tidak alkitabiah. Karena Bapa, Putra, Roh Kudus itu sederajat. Yang beda bukan hakikatnya. Karena Filipi 2 ayat 6 berkata, Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi Allah itu setara, sedajar, sederajat dengan Allah. Tapi kemudian dia mengosongkan diri. Lalu ketika dia datang ke dunia mengosongkan diri, dia sebagai apa? Utusan Bapa. Perannya, fungsinya, tugasnya adalah utusan Bapa. Jadi dalam posisi sebagai utusan dia bilang, Bapa pengutus aku lebih besar daripada aku. Saya kasih contoh lagi supaya lebih gampang. Saudara dengan Pak Jokowi, hakikatnya sama nggak? Sama-sama manusia bukan? Sama-sama manusia kan? Pak Jokowi tidak lebih hebat daripada kita sebagai manusia. Kalau saudara sama gajah, beda hakikatnya. Gajah binatang, kita manusia. Pak Jokowi dan kita satu derajat sebagai manusia. Tapi fungsi, tugas, jabatan beda. Beliau adalah Presiden Indonesia yang kita cintai. Sedangkan kita adalah rakyat. Nah saudara-saudara, jadi waktu Yesus berkata, Bapakku lebih besar karena dia adalah utusan. Kalau gitu gimana waktu Yesus bilang, tentang hari kedatanganku tidak ada yang tahu, anak manusia tidak tahu, hanya Bapa sendiri. Mau tahu jawabannya? Ikuti ibadah berikutnya, saudara sekalian. Yang terakhir adalah Arianisme, Arius, yang kini muncul di dalam aliran saksi Yehova. Menganggap bahwa Yesus adalah ciptaan Allah yang mula-mula. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu suatu ilah, suatu Allah, Allah kecil. Dia hanya makhluk yang diciptakan oleh Allah. Jadi sebelum Allah menciptakan alam semesta, pertama kali dia ciptakan Yesus, lalu Yesus yang menciptakan alam semesta. Dia seringkali menggunakan ayat, Yesus adalah permulaan dari ciptaan Allah. Padahal yang dimaksud adalah, oleh ayat itu, Yesus adalah penyebab utama, asal muasal, the first cause atau kausa prima dari adanya ciptaan Allah yang lain. Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya siapa Yesus? Yesus bukan ciptaan, dia adalah sang pencipta. Siapa pencipta kita? Sebut siapa namanya? Yesus. Yesus adalah juru selamat kita. Malaikat berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Siapa Kristus? Juru selamat. Siapa Kristus? Dia adalah Tuhan. Kenapa banyak martir mati pada zaman gereja mula-mula? Karena percaya Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah Tuhan. Kalau ada orang yang berani-berani berkata Yesus bukan juru selamat, Yesus bukan Tuhan,
Apakah pengorbanan para martir sepanjang abad itu sia-sia? Saudara-saudara, kita harus punya hati yang kagum, hormat, takut, menghargai Tuhan, tidak pernah mengecilkan Dia. Dia adalah center, Dia adalah pusat. Dan saya percaya gereja ini maju, berkembang karena percaya Yesus adalah pusatnya. Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Sang Pencipta. Siapa yang akan datang pada akhir zaman untuk menjadi hakim adil bagi dunia ini? Siapa yang akan memerintah sebagai raja di atas segala raja? Hanya Yesus. Kalau Dia cuma manusia biasa, gimana Dia bisa menjadi raja di atas segala raja? Karena itu percaya Yesus sama dengan percaya Allah. Menolak Yesus sama dengan menolak Allah. Hari ini kalau ada di antara saudara yang sungguh-sungguh ingin mengalami keselamatan, berdoalah dan berkata, Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Tapi saya mengundang Engkau sebagai juru selamat, sebagai Tuhan, sebagai Raja dalam hidup saya. Karena Engkau adalah Yahweh, Engkau adalah Allah yang telah datang dalam rupa manusia. Dan kalau Engkau datang dengan beban, masalah, pergumulan yang berat, percayalah Allah Tritunggal adalah Allah yang maha kuasa, maha hadir, maha tahu, yang bisa memberikan jalan keluar untuk setiap beban pergumulan yang saudara alami. Engkau adalah anak Allah. Kita berharga di mata Tuhan. Jangan merasa saya orang gagal. Di dalam Kristus segala kutuk telah Dia tanggung di atas kayu salib. Segala berkat telah dilimpahkan kepada kita. Engkau adalah orang yang diberkati Tuhan. Engkau adalah orang yang dicintai Tuhan. Engkau adalah biji mata Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan video ini sampai selesai. Bagaimana? Apakah sahabat bisa memahami Allah Tritunggal? Hambanya sudah sampaikan Allah Tritunggal secara praktis. Dan saya berharap kita rendah hati untuk memahami konsep Allah Tritunggal. Dan Allah Tritunggal itu benar-benar ada. Jadi jangan lagi putar balikkan kebenaran. Apalagi berusaha untuk menyesatkan dan menjatuhkan dan menghancurkan konsep kealahan dalam kekristenan. Kami sangat mengimani Allah Tritunggal. Satu tetapi memiliki 3 pribadi. Saya paham faktanya banyak orang tidak dapat memahami Allah Tritunggal. Ada yang mengatakan konsep Allah Tritunggal ini ribet banget. Allah orang Kristen itu sulit dipahami, nggak masuk logika. Itu yang disampaikan, bahkan tidak sedikit meremehkan, menjatuhkan konsep Allah Tritunggal. Tapi masalahnya bro, kamu memahami Allah Tritunggal dengan dasar yang salah. Dasarmu bukan Alkitab. Coba kalau kamu pahami Allah Tritunggal itu dasarnya Alkitab, pasti kamu bisa terima. Kalau dasarnya salah, so pasti cara pandangmu salah juga tentang Allah Tritunggal. Allah Tritunggal itu ada dalam Alkitab. Jadi tunduklah pada Alkitab. Apa kata Alkitab tentang Allah Tritunggal? Memang istilah Allah Tritunggal itu tidak ada dalam Alkitab. Tetapi pribadinya ada. Esensinya ada. Bapa, Anak, Roh Kudus ada dalam Alkitab. Jadi jangan diputarbalikkan. Sama dengan saya. Saya memahami agama orang dengan cara pandangku sendiri. Itu salah. Itu nggak fair. Kalau saya mau pahami keyakinan orang, ketuhanan orang lain, agama lain, saya harus pahami berdasarkan si penganut. Tapi banyak orang memahami konsep Allah Tritunggal menggunakan dasar yang salah dan tidak mau dengar si penganutnya. Jadi Allah Tritunggal itu adalah Allah yang esa. Apalagi ada tuduhan Allah orang Kristen itu tidak sesuai dengan sila pertama dalam Pancasila. Itu sok tahu. Sok menguasai konsep Allah Tritunggal, padahal dia nggak tahu apa-apa. Jika kamu tidak bisa memahami konsep Allah Tritunggal dengan baik,
Bukan Allah Tritunggalnya yang salah, tetapi otak kita yang terbatas untuk memahami kealahan yang sempurna. Karena kita pribadi terbatas, dia tidak terbatas. Bagaimana mungkin pribadi yang terbatas dapat memahami pribadi yang tidak terbatas? Nggak mungkin bisa, bro. Alkitab sudah menjelaskan. Banyak dasar-dasar ayat yang bisa digunakan untuk menjelaskan Tritunggal dengan benar. Misalnya saja waktu Tuhan dibaptis, itu penyataan Allah Tritunggal. Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Lalu apa yang terjadi? Bapa di sorga bersuara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Lalu ada Roh Kudus datang dalam bentuk burung merpati. Lain dari itu, dalam Matius pasal 28 ayat 19-20, Tuhan menyuruh kita menjadikan bangsa menjadi murid Tuhan. Lalu kita baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka untuk melakukan apa yang kuperintahkan. Itu Allah Tritunggal. Dan banyak lagi. Ya dasarnya kalau nggak mau percaya dan mau menyerang iman Kristen, ya sulit. Makanya kalau kita melayani orang yang ingin menjatuhkan, itu sampai kapanpun nggak ketemu. Tapi kalau melayani orang yang ingin cari kebenaran, itu baru keren. Saya siap. Tapi kalau untuk mencari-cari kesalahan, apalagi dasar yang digunakan itu bukan Alkitab, tapi cara pikirnya ya sulit. Kenapa banyak orang batasi karya Tuhan? Nggak mungkin Allah itu 3. Siapa bilang Allah kami 3? Apalagi bicara Yesus. Nggak mungkin Allah itu jadi manusia. Itu kan mindsetmu. Itu kan pikiranmu. Ngapain dia jadi manusia? Kok rendah banget? Itu kan cara pandangmu. Tapi baca Alkitab. Baca Bible. Baca kitab suci kami. Kamu akan menemukan jawabannya. Bahwa Yesus harus jadi manusia. Untuk menebus dosa. Dan dialah juru selamat. Dan tidak ada orang yang diselamatkan tanpa melalui Yesus Kristus. Dialah Allah itu sendiri. Jadi bicara Allah Tritunggal tidak semudah yang engkau bayangkan. Tapi jangan juga kamu jatuhkan, kamu hancurkan dengan konsep yang salah. Banyak sebenarnya gambaran bisa digunakan untuk Allah Tritunggal. Tapi memang gambaran apapun itu tidak sempurna untuk menjelaskan kealahan. Karena dia Allah. Gambaran yang paling mendekati untuk Allah Tritunggal adalah manusia itu sendiri. Karena manusia itu diciptakan segambar dengan Allah. Imago Dei. Selain kita mewarisi sifat dan karakter Allah, kita juga adalah satu. Tetapi memiliki 3 hal atau 3 aspek yang tidak terpisahkan dan berbeda. Yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Atau rohani, jiwani, jasmani. Itu dia. Jadi apa lagi yang kita harus jelaskan tentang Allah Tritunggal ini supaya kamu percaya? Itu kebenaran dalam kitab suci Bible. Kalau kitab suci Bible aja kita ragukan, apalagi yang bisa buat kita percaya? Jadi stop mengata-ngatai Allah Tritunggal, menjatuhkan Allah Tritunggal. Ya. Karena kamu tidak bisa paham, kamu tidak terima. Seandainya kalau kamu paham, pasti kamu bisa terima. Dan peran iman tidak bisa dilupakan. Allah yang transenden itu sudah datang ke dunia, menyatakan dirinya, dan Alkitab mencatat keberadaannya, mencatat karyanya. Itulah Allah Tritunggal. Jadi kehadiran Yesus ke dunia itu sebenarnya sudah menggambarkan Allah Tritunggal. Karena Bapa dan Dia adalah satu.
dan ada Roh Kristus yang melayani, yang menyatakan kuasa dalam pelayanannya. Ada juga orang yang mempersalahkan istilah Allah Tritunggal, satu hakikat tapi tiga pribadi, atau tiga pribadi tetapi satu hakikat. Kata mereka, istilah tiga pribadi itu artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 3 orang. Berarti 3 Allah dong. Nah itu katanya. Tapi mereka nggak paham sejarah. 3 pribadi satu hakikat di sini itu mengandung makna sejarah yang berbeda dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini bukan bicara 3 orang sesuai definisi bahasa Indonesia. Ini makna lain 3 pribadi itu. Itu bisa mengarah kepada 3 penyataan Allah Tritunggal. Dia menyatakan diri dalam Alkitab. Disebut Bapa, menyatakan diri untuk disalib. Dialah Anak, menyatakan diri, memimpin orang percaya. Dialah Roh Kudus. Bicara Allah Tritunggal bukan bicara tematik. Kalau 3 pribadi berarti 3 Allah. Bukan juga bicara fisik. Tapi ini bicara esensi kebenaran, hakikat yang luar biasa, yang dimana Allah Tritunggal itu dahsyat karyanya. Dia penguasa dan dia adalah sumber segala-galanya. Makanya Allah itu ambil rupa manusia supaya manusia yang sulit menjangkau Allah itu bisa melihat Allah secara langsung melalui Yesus Kristus. Dan dia menjadi penebus dosa. Dosa kita dibayar melalui darahnya. Itu Allah Tritunggal. Jadi rendah hatilah untuk membahas Allah Tritunggal. Jangan kamu sudah punya materi di sini, lalu menjatuhkan si penganutnya dan tidak mau mendengarkan penjelasan dari si penganutnya. Saya juga bisa buat agama Anda, tapi kami menghargai siapapun yang memiliki keyakinan di republik ini. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dunia, dan kamu tidak akan pernah diselamatkan jikalau tidak menerima Yesus Tuhan. Dia datang ke dunia, mati untuk semua manusia, menanggung dosa semua manusia, tetapi hanya bermanfaat bagi mereka yang percaya kepadanya. Berbahagialah orang yang percaya kepada Kristus, engkau tidak akan binasa. Hidupmu dijamin di bumi dan di sorga. Suatu ketika kita akan tinggal bersama Tuhan selamanya. Amin. Yang percaya katakan amin di kolom komentar. Yang berkata amin adalah pengikut Kristus sejati dan percaya dia pasti bersama Tuhan di sorga selamanya. Masuk sorga pasti, bukan mudah-mudahan. Karena yang menyelamatkan kita Juru Selamat sebagai inkarnasi Allah sejati. Tuhan Yesus memberkati.